Anggota Komisi 2 DPR RI menekan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi untuk memberikan penjelasan terkait polemik anggota Paskibraka yang diminta melepas jilbab saat pengukuhan di IKN. Izin untuk BPIP, Pak Kepala, terima kasih sudah hadir. Saya dapat info katanya bukan Pak Kepala BPIP yang melarang jilbab. Mumpung ini di forum yang resmi, mohon dijelaskan kronologis atau kejadiannya, karena sama semua dari kita dipertanyakan terkait bab jilbab itu, dan paling baik Pak Kepala menjelaskan di sini. Mereka meminta klarifikasi langsung atas insiden tersebut. Anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PAN, Gus Pardi Gaus, menyatakan bahwa BPIP terkesan melarang penggunaan jilbab dan mempertanyakan apakah aturan tersebut sudah dicabut atau masih berlaku. Jauh-jauh hari baru masuk aja profesor kan teman saya, satu alma mater, walaupun beliau adalah di Jawa Tengah, saya di Said Jakarta, sama-sama di IAIN. Rasa memiliki profesor itu mungkin saya sangat tinggi, Prof. Jangan menimbulkan sesuatu yang ini profesor ini jabatan publik. Hati-hati dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Kemarin timbul sesuatu yang sebetulnya saya hibah kepada profesor. Harusnya kan profesor dalam menyikapi membuat kebijakan dan keputusan, itu kan namanya profesor tentu sudah mengantisipasi orang bicara A, kita sudah bicara Z. Kalau saya berbicaranya begitu, Prof. Nih, kawan-kawan marah kemarin nih, Prof. Maaf, sampai-sampai saya buka aja rahasianya nih. Hampir-hampir kita tidak akan melayani Prof. Maaf. Itu hak kami. Karena Prof kami undang tidak datang. Dan kami undang hanya sekonyong-konyong suratnya baru datang. Sekonyong-konyong. Padahal kami mengundang ini tidak Komisi 2, Prof. Pimpinan DPR. Ada mekanismenya. Terkesan kemarin itu kawan-kawan beranggapan Kepala BPIP, maaf dalam tanda kutip, melecehkan lembaga DPR ini. Hampir-hampir kami, maaf nih Prof, ini hampir-hampir Prof. Kami pernah juga dulu di sini, karena yang datang itu adalah eselon 1, kami suruh keluar. Menyuruh keluar sama dengan mengusir. Karena yang kita minta ketika itu adalah menterinya. Dan Prof juga harus belajar, ada di komisi lain, kementerian lain, sampai tidak dibahas anggarannya. Bukan hanya sekali, secara beruntun. Tentu sebagai mitra dan sebagai, saya merasa kawan dekat dengan Prof, tentu ini sesuatu yang memilukan dan memalukan saya. Saya yang diserang oleh kawan-kawan, gimana tuh Pak Gaus? Pak Gaus mengatakan bahwa Prof, Kepala BPIP itu teman.
satu alma mater. Kok begini cara-cara dan sikap yang kurang elok. Ini terpaksa saya sampaikan nih Ketua. Jadi ini resmi nih Prof. Nah, kemudian dalam kebijakan itu saya ditelepon kemarin oleh serius, bukan rekayasa Prof. Terkesan ketika itu kebijakan dari Prof sudah memfasilitasi, sudah membenarkan dan memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk berpakaian muslimah atau jilbab. Kan gitu, artinya redalah kebijakan yang tadinya terkesan melarang atau dianjurkan untuk tidak, yang intinya adalah tidak boleh pakai jilbab, kan itu goalnya. Namun kemarin saya ditelepon mungkin karena dia tahu kita akan melaksanakan RDP dengan BPIP, dia sampaikan bocoran kepada saya bahwa surat keputusan itu belum dicabut. Saya minta klarifikasi dari Prof, betul apa tidak ini? Saya nggak berani juga menuduh, tapi informasi yang dikatakan oleh si penelpon, karena dia tahu bahwa hari ini adalah RDP dengan Kepala BPIP, dia sampaikan Pak Gus Pardi bahwa kebijakan tentang persoalan yang berkaitan dengan tanggal 17 Agustus itu sudah diambil kebijakan oleh pemerintah, akhirnya dibenarkan dan lain sebagainya. Ternyata pada hari ini, saya nggak tahu dari apakah orang BPIP atau siapa, saya nggak tahu, saya nggak pernah sebut kepada Prof. Tolong juga ini diklarifikasi tentang surat itu, apakah benar belum dicabut atau bagaimana status daripada persoalan yang menimbulkan dinamika yang menurut hemat saya adalah sesuatu yang tidak kondusif. Hal serupa disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Demokrat Reska Oktoberia yang juga meminta penjelasan rinci mengenai kebijakan pelepasan jilbab dalam Paskibraka. Nah, saya minta penjelasan Bapak terkait hal itu dan beberapa hal. Yang paling utama adalah kita sama-sama tahu Indonesia sangat menunggu jawaban Pak Prof beserta keluarga besar BPIP tentang sesuatu hal yang viral di detik-detik sakralnya kemerdekaan Republik Indonesia. Realisasi anggaran Bapak untuk 2024 ini 79,08%. Di dalamnya terdapat poin nomor 9, yaitu tentang rekrutmen, seleksi, dan diklat Paskibraka. Saya mau tanya Pak, apa yang terjadi sehingga pada saat pengukuhan itu adik-adik saya yang berjilbab tidak menggunakan jilbab? Termasuk perwakilan saya dari Sumatera Barat. Sampai keluarga mereka menangis menyampaikan, suruh pulang saja anak saya ke Sumbar kalau memang harus buka jilbab. Nah, Pak, kita mau mendengarkan penjelasan dari Bapak terkait hal itu. Dan saya, sepengetahuan saya Pak, ada edaran Deputi Pendidikan dan Pelatihan. Saya mau tahu juga, apakah benar ini tanggalnya 1 Juli 2024 atau ada tanggal lain. Sementara kalau berdasarkan peraturan BPIP halaman 87 itu pakai ciput atau boleh ditutup rambutnya. Sekarang ada edaran itu, saya mau tanya nanti Pak, yang ada
tanggal 1 Juli 2024. Apakah ini tidak bertentangan dengan peraturan BPIP? Dan kalau memang akan ada aturan tidak menggunakan ciput atau harus buka jilbab, harusnya BPIP memberitahu jauh hari. Kalau perlu sebelum mereka melakukan seleksi. Jadi mungkin anak-anak atau adik-adik saya itu yang berjilbab bisa jadi mungkin tidak akan ikut, Pak. Asal diberitahukan dari jauh. Tapi ini kan sangat miris. Kita sangat menunggu kesakralan 17 Agustus, tetapi ada yang satu hal yang sangat fenomenal terjadi dari IKN itu. Nah, berikutnya Pak, di sini Bapak juga menyampaikan permohonan anggaran tambahan sebesar 100 miliar. Ada termasuk uraiannya, sosialisasi, dan selainnya itu buku teks utama dan segala macam. Juga ada pelaksanaan pembinaan program Paskibraka dan Purna Paskibraka. Saya mau tanya Pak, ada berapa organisasi Purna Paskibraka ini Pak? Ada berapa banyak? Yang kedua, terkait sosialisasi. Di sini anggarannya ada. Saya sangat tahu. Tapi di saat kami ingin bermitra, bekerja sama melakukannya di lapangan dengan masyarakat, tetapi terkendala. Di saat kita berkomunikasi dengan BPIP, disampaikan bahwa anggarannya tidak ada. Sementara BPIP masih bisa melakukan kegiatan yang kalau saya nggak salah untuk tahun ini aja lebih kurang ada 20 titik. Nah, kenapa Pak? Kenapa dengan mitra kami Komisi 2 yang akan membantu melakukannya di lapangan, kenapa kita hentikan program ini? Nah, tolong dijelaskan. Saya kembali berpesan kepada BPIP, kami sangat bangga adanya lembaga yang memang untuk mengingatkan generasi muda kita terkait cinta dan pengamalannya terhadap Pancasila. Tetapi saya berpesan, jangan ambil kebijakan yang tidak bijak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.